Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru penggerak. Saya Karyono SPD dari SD Negeri Bareng 2 Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro akan mempersembahkan koneksi antar materi, kesimpulan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai kaum pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kita sebagai pendidik harus memberikan teladan yang baik dengan harapan siswa dapat meneladaninya demi membentuk karakter siswa, misalnya bersikap sopan dan ramah terhadap sesama, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Kita sebagai guru harus memberikan bimbingan, pengawasan, dan memberikan kebebasan pada anak untuk mengembangkan pengetahuannya seiring perkembangan zaman. Sebagai guru, kita harus memberikan motivasi dan pengertian pada anak agar tetap memegang teguh nilai-nilai atau norma-norma kemanusiaan yang ada sehingga tujuan merdeka belajar dapat terwujud sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantoro, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tutwuri handayani, yang artinya di depan memberi teladan, di tengah memberikan bimbingan, dan di belakang memberikan dorongan. Dalam pelaksanaannya, pendidik harus berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik pihak sekolah, keluarga, maupun masyarakat, yang disebut juga sebagai Tri Pusat Pendidikan. Refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh dalam modul ini, serta perubahan diri yang saya alami dan akan saya praktekkan di sekolah dan kelas saya. Setelah saya mempelajari dan merefleksikan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantoro, ada beberapa pokok penting sebagai bekal saya sebagai calon guru penggerak yang memerdekakan anak dalam proses belajar. 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Saya berpikir bahwa anak atau peserta didik adalah kertas kosong yang harus ditransfer dengan ilmu pengetahuan. Tugas saya seorang guru adalah hanya untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan. Apa yang saya berikan kepada peserta didik sebagai suatu paket ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Dalam pembelajaran di kelas, saya terfokus untuk target kurikulum dalam mengajar, memberikan tugas. Saya berpikir sangat mudah dalam mengajar karena hanya memberikan materi, tugas, dan anak bisa mengumpulkan tepat waktu tanpa merefleksikan tentang pembelajaran yang memerdekakan anak. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Konsep pengajaran saya berubah setelah mempelajari filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro. Saya menyadari bahwa kekeliruan selama ini memandang anak sebagai objek dalam pembelajaran di kelas. Seharusnya merekalah subjek pembelajaran. Merekalah pemegang kendali pembelajaran. Pendidik wajib menghamba pada anak dengan segala ketulusan hati. Perubahan yang saya rasakan dari mempelajari filosofis Ki Hajar Dewantoro, yakni sistem
among dalam pembelajaran. Pembelajaran yang dilakukan di kelas bertujuan untuk mendidik anak sebagai subjek, bukan objek, karena anak adalah pusat pendidikan. Dalam pembelajaran tidak menghendaki paksaan-paksaan, melainkan memberi tuntunan bagi hidup anak agar dapat berkembang dengan selamat, baik lahir maupun batinnya. Kita sebagai pendidik menjadi pemimpin yang memerdekakan dan memberi teladan, memberi semangat, memberi dorongan, dan serta mengayomi peserta didik. Guru menjadi fasilitator dan motivator dalam pembelajaran sebagai mitra belajar bagi peserta didik, karena tujuan dari pendidikan kita harus berfokus pada murid. Pendidik adalah penuntun, sehingga dalam pembelajaran di sekolah, tugas guru adalah menuntun, membimbing peserta didik dalam mencari dan menemukan konsep-konsep teori dan membantu mereka menerapkan konsep serta teori yang sudah mereka pelajari dalam kehidupannya, sehingga anak-anak tidak kehilangan arah dan membahayakan hidupnya. Untuk yang ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya sebagai pendidik harus disiplin waktu untuk datang ke sekolah. Yang kedua, kita guru sebagai teladan, memberi semangat serta memberi dorongan dan menanamkan nilai karakter kedisiplinan dan kerjasama, tolong-menolong dalam setiap kegiatan yang ada di sekolah, mendorong dan memotivasi peserta didik untuk saling berbagi, bersolidaritas jika ada salah satu warga sekolah yang mengalami kekurangan, misalnya mengalami musibah, orang tua meninggal dunia, membiasakan anak mencintai lingkungan kelas atau sekolah. Selanjutnya, meningkatkan karakter anak dengan pembiasaan yang secara kontinu seperti mengawali aktivitas pembelajaran dengan berdoa, saling memuji antar teman, merdeka belajar yang menghasilkan profil pelajar Pancasila. Sudah seharusnya kita melakukan perubahan-perubahan hebat di kelas kita untuk memberikan tuntunan terbaik pada peserta didik. Peserta didik diberikan kebebasan untuk bereksplorasi, berinovasi, dan mengembangkan potensi sesuai dengan kodratnya masing-masing. Di akhir video ini tentang refleksi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, saya ingin mengajak kita semua untuk lebih memahami tentang dasar pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, sehingga kita dapat mentransformasikan perubahan ekosistem belajar yang terpusat pada anak. Saya mengucapkan terima kasih kepada fasilitator dan sahabat serta rekan seperjuangan calon guru penggerak angkatan 5. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Terima kasih.